warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 119 Gresik dan Pak Sulis selaku calon guru penggerak angkatan 8 beserta Bapak Ibu serta staf UPT SDN 119 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bimbingan beliau kita dapat membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah dengan ajarannya, yaitu agama Islam. Baik, di sini sebelum memulai acara, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma. Untuk selanjutnya yaitu langsung ke acara yang akan dibawakan oleh Bapak Sulis Wiyanto SPJ. Sebelumnya akan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SDN 119 Gresik kepada Bapak Edi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua bisa hadir untuk kegiatan bergerak, terutama yang ada di UPT SDN 119 yaitu Bapak Sulis. Yang kedua, dalam kesempatan yang berbahagia ini dan mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di lembaga kita ini menambah semangat kita dalam rangka menuju kemampuan kompetensi kita dalam proses pengajaran di lembaga. Kepada Pak Sulis dan juga teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya merasa bangga dan bahagia dengan harapan kegiatan semacam ini tidak cukup hanya sebuah teori belaka. Mari kita wujudkan aksi-aksi nyata dalam pengertian ini harus disampaikan dalam lembaga kita, di mana guru merupakan ujung tombak pelaksana pendidikan di sekolah. Maka di sanalah ada banyak unsur yang perlu diterapkan, termasuk unsur keteladanan bagi siswa pada khususnya. Di mana modul yang sekarang ini harus ditempuh hasil nyata berupa budaya positif, tentu sangat erat hubungannya dengan materi IKM yang saat ini sudah kita kumpulkan, yang lembaga kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum tersebut. Sehingga ya, kita harapkan budaya positif ini betul-betul terwujud di dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Artinya
dengan adanya modul ini akan diharapkan menjadi punya sasaran yang pas buat anak-anak, membiasakan diri, punya perilaku, punya budi pekerti yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik di rumah maupun di sekolah, supaya dengan kebiasaan baik itu membentuk karakter mereka. Ini yang sebenarnya sasaran dari budaya positif. Dengan demikian, karakter yang akan dilakukan dibentuk ya pada anak kita itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita betul-betul di masa-masa yang akan datang, di masa perkembangannya jika nanti sudah lulus dari SD dan SMP baik SMA. Saya kira itu saja sebagai pembuka. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Sulu selalu berguna untuk pembelajaran hasil nyata yang nanti akan disampaikan mungkin beberapa hal termasuk contoh-contoh materi yang perlu kita dengarkan dan kita mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Dan itu saja. Maaf jika kekurangan pada dan dalam terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi motivasi bagi kita selaku pendidik, terutama untuk Pak Sulis yang nantinya dapat meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Untuk acara yang kedua, yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Sulisyanto, SPD, tentang aksi nyata pada modul 1 DPA tentang budaya positif. Kepada Bapak Sulisyanto kami persilakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 19 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf UPT SD Negeri 19. Pertama-tama marilah kita berikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa memuji siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benar dengan ajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 8 dalam modul 1 yaitu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang ini mampu menciptakan kolaborasi antara wali sekolah dan juga wali murid. Jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan dan mengembangkan nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, di setiap sekolah pasti ada budaya positifnya Bapak Ibu. Misalnya kalau di SD kita tiap pagi yaitu kita 5S, salam, senyum, setiap pagi. Terus
yaitu kegiatan apa nih Bu? Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Sekarang saya mau menugaskan Bapak Ibu untuk menuliskan budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya akan membagikan sedikitnya. Ya, tolong bunyikan, dibagikan sedikitnya. Mohon Bapak Ibu menuliskan budaya positif apa saja yang ada di sekolah kita. Setelah ditulis nanti ditempelkan di papan ini. Ya, budaya positif sekolah kita misalnya yaitu salam, saling, senyum. Terus yang kedua yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, membuang sampah pada tempatnya bisa. Tolong ikuti dulu, nanti kita bahas sama-sama tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Monggo Bapak Ibu. Setelah ditulis nanti ditempelkan di papan ini Bapak Ibu ya. Yang menjadi ciri khas sekolah kita budaya positif. Budaya positif ini harus kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi supaya membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Karakter anak yang lebih baik akan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berguna bagi dirinya, orang tuanya, bangsa, negara, bahkan agamanya. Yang sudah selesai silakan ditulis dan ditempelkan di papan. Mulai Pak Roma, silakan Pak Roma ditempelkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Monggo Pak Roma. Untuk ketika sudah selesai silakan ditulis budaya positif yang ada di sekolah kita. Monggo Pak ya, silakan ditulis dan ditempel di papan ini. Nggak ada yang salah, yang penting menggunakan kalimat yang positif. Ya, silakan Bu C. Ya, Bu C adalah gurunya kita. Ya, Bu C salam, salim, membersihkan halaman. Membersihkan halaman kelas maksud saya. Ya, ada yang ya senyum pagi. Oke, ayo yang belum Pak Sugeng monggo tuliskan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, ayo bunyikan, silakan dituliskan budaya positif. Jangan banyak-banyak, kalimatnya nggak usah banyak, kalimatnya yang efektif saja. Ya, iya silakan, ayo Bu Bibi monggo. Ya Pak Sugeng, ini murid teladan kita. Maaf guru teladan kita ya. Nah, satu lagi Bu Kansa, ayo Bu Kansa. Tulis budaya positif di sekolah kita. Sedikitnya tadi tolong dibagi. Yang pertama budaya positif di sekolah kita, salam, salim, membersihkan kelas. Insya Allah ini sudah kita laksanakan dalam keseharian di kelas kita. Salam, ketemu dengan Bapak Ibu guru, murid-murid selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketemu di sekarang juga itu mengucapkan salam. Assalamualaikum Cak Ya, Assalamualaikum Pak Ramadan, Assalamualaikum Bu Ula. Terus salim. Setiap pagi selalu kita budayakan salim dengan siswa kita atau murid-murid kita.
Yang berikutnya membersihkan kelas. Di kelas kita ada piket yang kita laksanakan dalam keseharian. Yang berikutnya yaitu mengucapkan terima kasih ketika teman memberi sesuatu. Bisa teman beri hadiah sesuatu berupa pulpen atau pensil, kita atau makanan, kita bisa memberikan ucapan terima kasih atau bahasa Jawanya matur suwun. Yang berikutnya yaitu setiap hari Jumat senam bersama supaya tubuhnya sehat. Oke. Yang berikutnya mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Sebelum makan di kantin biasanya anak-anak mencuci tangan. Yang berikutnya yaitu doa dan sholat duha bersama yang kita lakukan setiap hari Selasa sama Kamis yang imannya yaitu Pak Ramadan, Pak Sugeng, Pak Edi dan juga saya. Yang berikutnya yaitu saling cium tangan kepada Bapak Ibu guru yang kita lakukan tiap pagi, tiap pulang sekolah kita lakukan kegiatan seperti itu. Yang berikutnya ini apa? Berkata dan bersikap jujur. Kalau ada sesuatu yang salah, murid harus diarahkan untuk bersikap yang jujur, berani mengakui kesalahan dan berkata jujur tanpa ada paksaan atau intimidasi dari kita. Yang berikutnya yaitu senyum pagi tiap hari pagi habis berangkat sekolah sampai ke sekolah, yaitu senyum kepada Bapak Ibu guru. Yang berikutnya yaitu sama ininya senyum salam, saling sopan santun, berdoa bersama tiap pagi dilaksanakan jam 7 di halaman sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang berikutnya yaitu piket kelas dan Jumat bersih. Yang berikutnya tolong maaf dan terima kasih. Kita budayakan minta teman pensil kita tolong. Terus kalau kita berbuat salah terbiasa untuk berkata minta maaf. Yang berikutnya yaitu terima kasih. Jika kita pinjam sesuatu pada teman, kita terbiasa mengucapkan terima kasih sebelum dan sesudah untuk mengembalikan. Yang berikutnya lagi saling mendoakan, saling memaafkan. Jangan sampai kita berbuat salah, marah-marah pada teman, gebrak-gebrak meja, Jawa itu jangan sampai kita memendam dendam terlalu lama atau benci terlalu lama. Kita harus saling memaafkan. Kalau sudah ada masalah, jangan dipendam langsung, besok saling meminta maaf. Yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sekolah kita sudah mengadakan kegiatan yaitu peduli lingkungan, peduli sampah, dan sekarang yaitu peduli pada peningkatan kesehatan siswa dengan makan makanan yang bergizi, dengan membawa air minum setiap hari di sekolah. Dan yang terakhir berdoa sebelum meninggalkan sekolah atau berdoa sebelum pulang. Ini sudah kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, berikut ini tentang profil belajar Pancasila. Dilihat 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Perhatikan buku ini.
Ini bisa diterapkan kemarin waktu kegiatan 10 November Hari Pahlawan, kita pakai berbagai pakaian adat kita. Ini gotong royong sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia, itu gotong royong sejak dulu kala, kira-kira sejak zaman dari kerajaan Mojopahit. Dan ini yang penting bagi kita bisa mengendalikan emosi kita. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kadang-kadang kita di rumah ada masalah, di sekolah terbawa, muridnya sampai di mana-mana. Dari 6 aspek profil pelajar Pancasila, manakah yang membuat Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari? Yang pertama, yang lebih utama, bisa saya tanya Pak Ramadan, untuk yang 6 profil pelajar Pancasila, manakah Bapak yang ingin fokuskan yang pertama dan apa alasannya? Lalu ada Pak Ramadan, silakan yang ingin Pak Ramadan terapkan beriman dan tadi yang profil pelajar Pancasila, yang manakah Pak Ramadan ingin terapkan yang pertama kali? Iman dan bertakwa. Alasannya apa Pak? Alasannya Awal tadi yang kita bahas ketenangan hati dari kita sumber. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, Bu Nika, manakah yang paling pertama yang ingin diterapkan? Kalau saya mandiri, pertama dengan cara saya mengajar di kelas 1 ya. Nah, jadi dari kelas TK, jadi untuk anak itu kita ajarkan lebih mandiri tanpa pengawasan orang tua atau penunggu. Orang tua tanpa penunggu di depan kelas. Luar biasa sekali Bu Nika. Selanjutnya Bu Tivi, monggo. Kalau saya lebih memilih kepada gotong royong untuk lebih mendukung kembang anak bersilaturahmi dan bersatu dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih.
luar biasa Bu ini. Selanjutnya yaitu Pak Sugeng. Karakter dari profil pelajar Pancasila yang mana yang ingin Bapak terangkan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya bicara ke benar kritis, jadi anak itu punya bakat untuk mengembangkan pendapatnya sendiri tanpa atau tidak usah meniru dengan orang lain. Jadi itu kalau ada permasalahan langsung kritis untuk menanggapi permasalahan tersebut tanpa ada orang lain yang memberi masukan langsung benar kritis. Terima kasih. Sangat baik sekali pendapat Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjutkan tentang paradigma belajar yang berubah sesuai dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Ada 6 yang akan kita terapkan. Yang pertama, paradigma belajar yang berubah atau perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Tentang paradigma belajar yang berubah. Dulu waktu kita belajar di sekolah zaman sebelum zaman reformasi, biasanya guru itu memandang anak itu secara gimana? Secara kemampuannya harus tinggi. Misalnya kalau nggak bisa matematika, anak dipandang sebagai anak yang kurang pintar, atau bahasa kasarnya itu bodoh. Tapi sekarang pandangan itu harus berubah. Guru harus bisa memandang anak itu punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya dia nggak bisa matematika, tapi di lain pelajaran, misalnya dia olahraganya bagus, seninya bagus, agamanya bagus. Jadi kita harus merubah paradigma yang keliru dari pendidikan zaman dahulu. Waktu saya sekolah tidak bisa matematika, guru langsung membawa kejalin, mana tangannya le, sikat terus sama kejalin. Nggak bisa orgape, mana tangannya le, sikat terus sama kejalin. Itu paradigma pembelajaran yang dahulu. Tapi sekarang enggak. Kalau nggak bisa matematika, mungkin dia IPA-nya bisa, mungkin dia seninya bisa, mungkin dia olahraganya pintar. Saya punya murid yang namanya Hakim. Bapak Ibu tahu kan, dia pelajaran nggak bisa, tapi kalau saya lihat dia punya bakat melukis. Saya juga punya murid yang namanya Surya. Dia nggak bisa pelajaran, tapi dia punya kemampuan untuk ngitung, bukan dia pandai. Yang itu yang harus kita kembangkan Bapak Ibu. Jangan memandang anak itu bodoh karena dia nggak bisa matematika, nggak bisa karena matematika. Saya punya murid juga yang namanya Dwi. Dwi itu kalau pelajaran nggak bisa, tapi kalau olahraga larinya luar biasa cepat. Dan setiap lomba pasti dia menjadi juara 1. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin itu dari bahasa Latin yaitu artinya belajar. Mana dari kata ini berkonotasi atau berlawanan dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang berdisiplin itu membuat dia ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sekarang dalam budaya kita, malah disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kejujuran umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau orang dia dapat disiplin harus patuh pada peraturan. Kalau saya nggak patuh pada peraturan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya terlambat sekolah, nanti takut dihukum sama
depan kelas, atau nggak bisa yaitu sholat membaca surat takut di bersama Pak Roma. Tapi kalau disiplin yang baik bukan karena itu, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berperilaku baik, tujuannya supaya apa? Supaya saya nggak dihukum. Nanti saya berangkat sekolah jam 7 kurang seperempat. Tujuannya apa? Supaya tidak dihukum bapak ibu guru. Itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Karena ini dia menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dia berangkat sekolah lebih pagi, ingin mendapat pujian dari bapak ibu guru. Oh, anak ini pinter, yaitu datangnya selalu pagi. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu mereka percaya kalau kita berperilaku baik akan berguna bagi dirinya di masa sekarang dan di masa yang akan datang untuk kehidupannya yang berikutnya yang lebih baik lagi. Selanjutnya 4 yaitu keputusan dasar dari manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia memiliki kebutuhannya untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Makan, papan, boleh. Apalagi? Sandang. Apalagi? Kesehatan, Ibu. Jangan lupa makan, kalau nggak ada minum ya nggak bisa ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Setiap orang ingin dicintai dan disayangi. Betul Bu Risa? Seperti itu Bu Risa? Nah, semua orang, jangan semua manusia. Saya punya kucing di rumah. Kalau saya datang terus saya nggak ngelus kepalanya, kucing itu seperti gimana? Saya ngambek gitu. Karena apa? Ingin dicintai dan disayangi. Pak Roma gimana? Hakikat sebuah cinta menurut Pak Roma? Dari sisi fisik apa? Dari sisi universal. Saya melawan gimana? Saling mengasihi, kasih saya kasih gini ya sampai kasih gini. Bukan ada ya. Oke gitu. Kalau menurut Bu Suwati, cinta dan kasih sayang dalam pandangan Bu Sri yang universal gimana? Ya, menurut saya cinta kasih itu kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak ada cinta kasih, tidak akan berkembang seperti cita-cita ibu manusia. Itu fisik dan psikis yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau menurut Risa, gimana pandangan saya? Cinta. Oke. Cinta itu buta Pak, tidak menantang pada apapun, menerima kelebihan dan kekurangannya. Luar biasa Risa. Menurut kita kasih sayang itu gimana Rina? Kasih sayang ya Pak. Iya. Kasih sayang adalah di mana kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Oke. Biasanya tanpa meminta imbalan. Tapi kalau bisa, ya saling menyayangi dan mengasihi. Luar biasa Bu Rina. Masalah tentang cinta. Saya
minta pendapat saya, saya sudah tahu pendapatnya tentang kasih sayang itu. Yang berikutnya yaitu kebebasan atau freedom. Manusia ingin bebas, nggak ingin dikekang oleh orang lain, apalagi dikekang oleh peraturan-peraturan. Maka dari itu benar kata Ustaz Arifin, hidup harus bebas. Kata orang-orang terdahulu kita harus bebas, tapi bebas dalam hal yang negatif nggak boleh. Bebas menurut aturan yang berlaku di masyarakat dan di negara. Yang keempat, kesenangan. Nah ini, setiap orang itu membutuhkan kesenangan, baik kesenangan berupa materi maupun seperti ya. Contohnya gimana Pak Topik tentang kesenangan itu Pak Sugeng? Kesenangan? Ya, menurut Pak Sugeng gimana tentang kesenangan itu? Kesenangan itu relatif Pak. Ya, apa sih? Iya, kesenangan antara satu orang dengan orang lain itu belum tentu sama dengan misal antara si A itu senang dengan makanan bakso, yang B belum tentu suka. Tapi kalau yang B suka dengan soto, yang A juga belum tentu suka. Jadi kesenangan itu menurut saya itu relatif. Terima kasih. Baik Pak Sugeng, kesenangan yang relatif menurut Bu Nika lagi, kesenangan itu gimana pandangan Bu Nika sebagai seorang ibu guru? Kalau menurut saya kesenangan tadi kata Pak Sugeng relatif, betul yang relatif. Misalnya kalau dikasih apa ya? Bonus kata saya kita akan merasa senang seperti itu. Semua aja kalau senang dan bonus. Ya, intinya dari Bu Nika kesenangan dilihat dari materinya. Kalau diberi materi, diberi benda yang berharga itu senang. Apa menurut saya? Iya. Jadi senang itu dalam artian mendapat materi. Pak Sugeng senang relatif menurut pandangan orang masing-masing. Tapi juga ada orang itu kena musibah itu senang bisa. Orang yang mendapat hadiah susah itu bisa. Contohnya orang mendapat hadiah itu susah ini. Suatu hari misalnya Cahaya mendapat hadiah umroh, ia nggak bisa diuangkan, terus harus dijalani. Gimana? Tambah susah kan? Kita berangkatnya juga selamatan, undang orang banyak, biaya lagi. Juga pulangnya memberi oleh-oleh pada orang yang datang untuk melihat kita pulang dari umroh. Dan itu kesenangan membuat orang susah itu mendapat hadiah umroh, tapi kita keluar biaya lagi. Tapi juga ada kesusahan tapi orang merasa senang. Coba kita lihat di televisi, ada orang yang rumahnya kebanjiran, didatangi wartawan, disunting, diberi bantuan mie, nasi kotak, nasi bungkus, terus diberi uang. Mereka disunting, rumahnya kebanjiran, enggak menangis gara-gara sama yang sunting dan tersenyum bahagia. Itu namanya musibah, tapi dia merasa senang. Tapi ada juga yang kesenangan tapi seperti musibah, seperti hadiah umroh tadi. Bagi orang yang kaya nggak masalah mendapat hadiah umroh tambah senang. Tapi orang yang nggak punya uang gimana? Selamatan lagi, memberi orang yang datang waktu menjemput dia pulang umroh dengan barang-barang lagi juga beri hadiah berupa yang lain. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, kekuasaan. Setiap manusia pasti ingin merasa berkuasa atau ingin punya kekuasaan. Seperti ibu-ibu ingin menguasai suaminya. Ya, sampai yang ini keponakan dia juga bapak-bapak, ibunya pergi yasinan atau dibaan, Bu, nyamin belum ketua yang disampaikan ibu. Karena apa? Dia ingin menguasai, ingin
memiliki, ingin menguasai sesuatu yang dia sayangi. Yang kedua tentang kekuasaan, tentang jabatan. Seorang manusia rela mengeluarkan uang yang banyak ingin menjadi anggota dewan, seperti yang dialami oleh kakak saya itu. Dia rela mengeluarkan uang miliaran demi sebuah jabatan. Ternyata gagal total. Uang yang dikeluarkan sudah hampir 2M, tapi jabatan tidak bisa diraih. Kenapa? Jabatan kekuasaan itu bukan wewenang kita, wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita mencari, meskipun kita berusaha untuk mendapatkan, kalau kita nggak dianugerahi itu, insya Allah tidak akan berhasil. Karena Bapak Ibu ini ngantuk, ayo kita ice breaking. Mohon Bu Nika dipimpin oleh Bu Nika ice breakingnya. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri semuanya. Ayo Bapak Ibu berdiri semuanya. Armando berdiri semuanya. Sedikit apa ini Pak? Ya, tenang. Kamu tangan ke depan. Terus kita hitung 10 hitungan. Ini kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ayo Pak Len. Nyanyi nggak Pak? Ya, kita Tepuk semangat saja yang tepuk semangat. Cari di ini loh Bu, apa disembunyikan ya? ngasih mana kok Semangat. Oh iya lah. lagi kita. Ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berdiri sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Itu Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin kurang sampai agak bingung Pak. Terima kasih Bu Nika. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjutkan dapres semuanya. Karena bacanya bukan semua. Orang baik oleh. Iya, saya. Yang berikutnya yang kelima, kontrol restitusi. Restitusi. Apa itu Pak? Yang kelima yaitu kontrol restitusi. Gosen berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Tapi di antara 5 itu yang baik diterapkan yaitu sebagai manajer. Tapi kita dalam keseharian sebagai seorang guru banyak menerapkan sebagai penghukum. Misalnya murid kita datang terlambat, Hukumnya. dihukum. Ayo, bejo sini. Kamu sering terlambat. Mengapa terlambat? Apa? Kamu kesiangan. Ayo sekarang berdiri di situ sampai pelajaran selesai. Itu yang kita terapkan dalam keseharian. Padahal itu sesuatu yang kurang baik.
Sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman untuk kasus murid datang terlambat seperti yang saya katakan tadi, hukumannya yang pertama, murid disuruh berdiri di depan kelas. Jo, berdiri di depan kelas. Kamu datang terlambat terus. Guru mengatakan itu sambil marah-marah. Yang berikutnya, guru menyuruh muridnya untuk menulis 100 kali. Kalau guru saya terlambat sekolah, biasanya bukan 100 kali lagi, 1000 kali disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi. 1000 kali. Waktunya berapa hari? Berapa hari? 1 hari harus selesai. Kalau besok belum selesai, ditambahi lagi oleh guru saya. Terus yang kedua itu konsekuensi. Guru berikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kamu jawab terlambat terus. Nanti waktu istirahat berdiri di kelas selama waktu istirahat berlangsung. Itu lebih ringan dari hukuman. Yang berikutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Misalnya kalau terlambat, Mbak, mengapa terlambat? Ya karena saya baru kesiangan loh. Sampean kan sudah membuat keyakinan kelas. Iya Pak, apa keyakinan kelas yang sampai langgar? Yaitu datang tepat waktu. Itu berhubungan dengan apa, Mbak? Disiplin. Itu yang namanya restitusi. Itu yang baik kita gunakan. Selanjutnya, ini sudah 50. Contoh penerapan 5 posisi counter, yaitu kasus murid tidak pakai atribut lengkap saat upacara sebagai penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di sebelah barat, itu sebagai penghukum murid itu. Yang kedua yaitu sebagai teman. Guru berperan sebagai teman. Kamu kok sering terlambat saja. Ayo sekarang gabung dengan barisanmu. Yang berikutnya membuat rasa bersalah. Guru bilang gini, berapa kali saya bilang harus pakai atribut sekolah. Saya kecewa pada musuh dia. Mengapa dia hari kok itu terus? Itu apa? Membuat murid merasa bersalah. Dwi, iya Pak, mengapa kok tak pakai atribut sekolah? Ya saya nggak punya Pak, saya kecewa pada Dwi. Saya sudah berkali-kali bilang patuhi peraturan sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Yang berikutnya yang menjadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah Surya. Kamu harus tahu nanti konsekuensi apa yang harus kalian kamu terima. Itu sebagai pemantau, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan Surya? Iya Pak. Terus kira-kira apa untuk memperbaikinya? Saya ingin datang lebih pagi. Saya ingin pakai atribut yang lengkap. Jadi murid itu diberi kesadaran untuk berlaku yang baik. Berikutnya saya akan melanjutkan yang berikutnya. Nah ini tentang keyakinan kelas. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan atau penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Keyakinan kelas yang kita kumpulkan buat kita, anak-anak kita buat keyakinan kelas.
tentang hal-hal yang baik yang harus kita terapkan di kelas kita. Yang pertama, kita membuat sticky note merupakan keyakinan kelas seperti yang tadi Ibu tulis di depan itu. Kalau sudah ditulis, itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus dirasakan. Misalnya datang sebelum jam 7. Yang kedua misalnya menjaga kebersihan kelas. Piket dengan tertib dan bertanggung jawab, menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru, terus melaksanakan tugas sebagai murid dengan penuh tanggung jawab. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang dirumuskan oleh murid yang kita aplikasikan menjadi keyakinan kelas dan diterapkan dalam keseharian KBM di kelas. Berikutnya yaitu setelah dibuat keyakinan kelas, murid-murid harus tanda tangan. Saya murid kelas 6 menyatakan patuh pada keyakinan kelas yang kami buat, yaitu di sebuah kertas manila itu tanda tangan seluruh anggota kelas, supaya mereka ingat tentang keyakinan kelas yang dibuat dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ini keyakinan kelas 6. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sampai yang terakhir, saling menghormati dan saling menolong dengan teman, tapi digarisbawahi lagi dalam hal yang positif. Kalau nggak digarisbawahi dalam hal yang positif, maka mereka akan melakukan hal yang negatif. Misalnya, lupa ada keyakinan kelas saling menolong teman. Ini teman saya nggak mengerjakan PR, Pak, saya bantu Pak. Itu keliru dalam penerapan keyakinan kelas. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama dibuat dalam kalimat positif. Nggak boleh ada kata dilarang membuang sampah, nggak boleh. Tidak boleh mengganggu teman, itu nggak boleh digunakan sebagai keyakinan kelas. Menggunakan kalimat yang positif, menghormati antar teman, menghargai, datang tepat waktu. Nggak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh, jangan. Itu dilarang untuk dibuat sebagai keyakinan kelas. Yang kedua, sudah diingat, nggak menggunakan kata-kata dan kalimat yang panjang. Saya berpaham, yaitu saling menghormati, menghargai dengan teman, tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Itu terlalu panjang. Dilihat keyakinan kelasnya. Kalau di kelasnya menggunakan piket tiap hari, ya keyakinan kelasnya buat melakukan piket kelas dengan tanggung jawab. Tapi di kelas 1 tidak ada piket, ya keyakinan kelas tentang itu nggak bisa diterapkan. Yang keempat, berupa pernyataan yang universal, yaitu pernyataan yang umum, jangan yang khusus. Misalnya gini, yaitu datang tepat waktu. Murid harus datang tepat waktu sebelum jam 7 kurang seperempat untuk melakukan doa bersama Bapak Ibu guru. Itu terlalu panjang. Harus dibuat kalimat yang pendek dan universal. Yang terakhir, seluruh warga kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jangan keyakinan kelas, oh ada pinter aja buat, ada gak iso mulai. Jangan seperti itu. Semuanya diberi kesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita rumuskan mana keyakinan kelas yang terbaik untuk kelas kita. Misalnya ada nggak bisa baca, jangan, nggak usah. Ada yang kemampuannya dasar saja, nggak usah membuat kali sesuai kan. Semuanya diberi kesempatan untuk membuat keyakinan kelas.
Yang berikutnya, nah ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, sehingga Gosen menerapkan ini supaya apa? Supaya apabila murid kita membuat kesalahan, jangan sampai kita itu memberikan hukuman, tapi berikan penyadaran supaya berlaku yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ini menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, kita panggil anak-anak. Terus, mengapa kamu terlambat sekolah? Iya Pak, karena bahkan di rumah itu saya main HP sampai jam 12 malam. Iya, memang nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah main HP sampai jam 1 malam. Tapi setiap orang kan ingin berubah menjadi lebih baik. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Terus kita harus yang kedua, yaitu mulai dari tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan untuk bermain HP sampai larut malam. Oh iya Pak, saya ingin gimana? Mencari pengetahuan, saya ingin game. Terus yang terakhir, kita menyatakan keyakinan. Berarti kalau kamu terlambat ke sekolah, keyakinan kelas apa yang kita buat yang telah kamu langgar, yaitu apa? Datang ke sekolah sebelum jam 7. Keyakinan kelas yang kita langgar yaitu berhubungan dengan disiplin. Selanjutnya, saya akan menampilkan yaitu tentang video tentang penerapan segitiga restitusi. Videonya masih berjalan. Ini jawabannya. Ini bisa dibesarkan operator, bisa dibesarkan ini operator suaranya. Ya, dibesarkan volumenya, bisa dibesarkan operator. Ini tentang Wildan yang sering terlambat bangun. Nah, ini saya memberikan segitiga restitusi pada Wildan ini. Nah, ini keyakinan kelas apa yang dilakukan oleh Wildan karena dia terlambat ke sekolah. Nah, akhirnya Wildan diberi solusi supaya pagi-pagi dan dia tidak terlambat ke sekolah lagi. Saya bekerjasama dengan orang tuanya untuk mengawasi tentang Wildan supaya bisa datang tepat waktu, supaya tidak nganggur lagi. Mohon Bu Ina untuk explaining-nya Bu Ina ya, 5 menit atau 2 menit, silakan Bu Ina. Mungkin bisa kembali. Ya, silakan. Ini sudah mendengar akhir kita, silakan. Oke Bapak Ibu guru, mari kita berdiri biar gak ngantuk. Putih, semangat Putih. Semangat Putih, semangat. Lo kayak mungkin sampai aku. Tirukan saya ya Bapak Ibu guru. Tangan yang ke atas.
Yang berikutnya tentang skenario segitiga diskusi kasus 1. Mira yang tidak mengerjakan tugas. Suatu siang di hari Selasa, Pak Andi mengajar di kelas 6, tapi beliaunya yaitu mendapat tugas sebagai bendara bos untuk dinas untuk rapat, terus memberi tugas kepada anak-anak semuanya. Tetapi ada satu muridnya yang bernama Mira tidak mengerjakan tugas. Terus akhirnya besok pagi dipanggil oleh Pak Andi. Ini jawabnya, Mira, selamat pagi Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi Mira, ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mira menjawab, mungkin berkaitan dengan tugas Pak Andi. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Berikutnya, iya Pak, masuk. Tapi saya tidak menemukan tugas. Pak Andi bilang gini, Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan masuk Pak Andi. Ini masuk apa? Menstabilkan identitas. Semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Andi. Itu segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak menemukan tugas memvalidasi kesalahan? Terus kita menjawab, saya capek dan ngantuk Pak. Soalnya malam scroll TikTok sampai jam 12 malam. Artinya saat pelajaran jadi mengantuk. Terus Pak Andi bilang gini, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Menanyakan keyakinan kelas. Terus kita menjawab, masih Pak Andi. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Mira menjawab, belum Pak Andi. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Mira menjawab, selalu bertanggung jawab Pak Andi. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf. Yang kedua, saya akan tidur tidak terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas. Pak Andi, baik. Pak Andi, apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Mira, terima kasih Pak. Itu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau ada murid yang salah, jangan, kamu salah. Oh, kamu jangan tugas, ya hukum kamu. Tidak boleh seperti itu. Tanyakan, mengapa tidak mengerjakan tugas? Ya karena saya mengantuk. Terus kita bilang untuk menstabilkan identitas, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, termasuk juga Pak. Terus kita yaitu yang kedua, validasi tindakan. Kira-kira mengapa kamu sampai tidak melakukan? Saya ngantuk Pak dan juga capek. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan. Itu ya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah kita. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.